Perkenalkan, nama saya Arcangela Cornelia Lae dari kelas D Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Node.js. Dalam modul ini mencakup penjelasan tentang fitur-fitur di dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi yang dapat menggunakan Node, cara install Node.js, lingkungan Windows, cara menggunakan interpreter Node.js, cara interaktif dan cara membuat serta menjalankan aplikasi di dalam Node.js. Apa Node.js itu sendiri? Node.js kadang hanya disebut Node adalah lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode yang ditulis dalam JavaScript, yang dikenal dengan sebutan JavaScript Runtime Environment. Dalam melaksanakan tugasnya, Node.js menggunakan V8, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. V8 itu sendiri bertugas untuk mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. File bytecode ini nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi strap 2 print strap 1 bytecode seperti yang Anda lihat di layar pada saat mengeksekusi aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js, misalnya seperti berikut. V8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google Chrome dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda. Mozilla Firefox menggunakan Spider-Man Key atau Safari menggunakan JavaScript Code dan menggunakan V8. Mesin V8 ini juga digunakan oleh Node.js. Melalui Node.js, kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat semua tipe aplikasi, baik berupa aplikasi konsole atau command line interface, garis datar CLI, aplikasi berbasis GUI, aplikasi web, aplikasi mobile Android dan iOS, atau aplikasi untuk sistem dan akses perangkat keras. Node.js pertama kali dibuat oleh Ryan Dahl pada tahun 2009 dan hanya dapat dijalankan dalam sistem operasi Linux. Namun saat ini, Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows, Mac, dan beberapa Linux lainnya. Meskipun Node.js awalnya ditunjuk untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan jaringan komputer, tetapi pada kenyataan saat ini, Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web. Node.js diyakini dapat memproses permintaan-permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser dalam jumlah besar dengan performa yang baik. Karena alasan inilah, Node.js banyak digunakan oleh para pengembang aplikasi web sebagai alternatif bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python, Ruby, dan Perl. Jenis-jenis aplikasi ini yang dapat dibuat menggunakan Node.js seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dengan adanya Node.js, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang multifungsi. Berikut ini adalah jenis-jenis aplikasi yang dikembangkan menggunakan Node.js. Pertama, aplikasi konsole atau CLI, Command Line Interface, yaitu aplikasi berbasis teks dan dijalankan melalui terminal Linux Shell maupun command prompt. Jika Anda menggunakan Windows, aplikasi GUI yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga. Misalkan Node-Kitty, Node.js dan Kitty, Xnode,
Node.js dan Wix.get, dan Node GTK, Node.js dan GTK+. Ada juga modul yang mengizinkan untuk membangun aplikasi GUI hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript dan HTML, misalnya NWJS dan Electron. Berikut ini aplikasi web, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan web, server, dan yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirimkan oleh klien atau web browser. Aplikasi untuk IoT, Internet of Things, dan robotika, yaitu aplikasi yang secara khusus ditunjukkan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita juga perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul paling populer yang digunakan untuk keperluan ini adalah Johnny 5. Dengan modul ini, kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor, LED, dan lain-lainnya yang terhubung dengan papan mikrocontroller tertentu. Arduino, BeagleBone, Intel Galileo, dan sebagainya. Berikut aplikasi perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan di dalam smartphone maupun tabel IC. Untuk membangun aplikasi jenis ini, perlu menggunakan framework lain, misalkan React Native Framework dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android dan iOS. Software yang diperlukan untuk mempelajari Node.js. Untuk mempelajari Node.js, kita hanya memerlukan software berikut, yaitu yang pertama, program text editor yang digunakan untuk menulis kode-kode JavaScript. Kemudian, yang kedua, Node.js yang digunakan untuk mengeksekusi kode JavaScript. Modul-modul lain dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang sedang kita kembangkan. Versi terbaru dapat diunduh dari situs resmi, yaitu https://nodejs.org. Saat modul ini dibuat, kita menggunakan versi terbaru, yaitu versi 14. Versi inilah yang kita gunakan untuk mendemonstrasikan proses instalasi dan menguji setiap contoh kode yang ada pada modul ini. Instalasi Node.js di Windows dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita masuk pada browser. Kemudian kita masukkan URL, yaitu http nodejs.org/download. Yang sudah tampak pada di layar, kita menggunakan versi 14.17.6. Di sini kalian bisa memilih sesuai dengan sistem operasi kalian. Bisa menggunakan 32 bit dan 64 bit pada MSI. Cara melihat sistem operasi yang kita bisa gunakan yaitu dengan cara masuk pada File Explorer, This PC, Properties, System Type. Di sini laptop saya menggunakan 64 bit. Oke, baik. Langsung saja kita masuk untuk mendownload.
Setelah sudah di-download, kita masuk pada file, show in folder. Kita klik 2 pada file ini. Kita pilih pada add to path. Next. Centang di sini. Next. Langsung saja kita install. Finish. Kita akan mencoba pada command prompt apakah sudah bisa. Yang pertama kita ketik node. Jika Anda melihat versi Node dan npm sudah tampil pada layar, berarti Node.js sudah siap digunakan. Menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal REPL yang merupakan singkatan dari read, evaluate, print, dan load. Read membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca, print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal, dan yang terakhir loop, mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl+C 2 kali dan Ctrl+D untuk menghentikan terminal read. Menjalankan terminal REPL untuk menggunakan Node.js secara interaktif. Tulis node ke dalam terminal. Kita buka dulu command prompt. Layar. Kemudian kita ketikkan node. Pada font tanda lebih besar. Di layar kita dapat menulis cerita-cerita JavaScript, misalnya sebagai berikut 1 ditambah 1 dan hasilnya 2. Kemudian kita bisa coba lagi 3 dikali 5 hasilnya 15. Kemudian kita bisa menggunakan console.log node tutup kurung, maka dia akan mencetak node.js. Kemudian kita bisa coba lagi var I enter. Oh, salah. Var x sama dengan 5 var I enter. Ini kita bisa buat perulangan.
Sekarang kita coba enter dan hasilnya seperti ini. Maka kata definite yang tampil di terminal LFLL menunjukkan bahwa perintah-perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang sudah dilihat sebelumnya, terminal LFL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Kita coba klik di bagian bawah di sini. Kita tekan 9 dikali 11, maka hasilnya munculnya 99 secara real time. Untuk ke soal berikutnya kita tekan enter. Kita ketikkan misalnya 2 dalam kurung 2 3 tutup kurung dikali dalam kurung 6 kurang 3 tutup kurung, hasilnya adalah 15. Kemudian kita tulis 14% 4, maka hasilnya adalah 2. Kemudian kita bisa coba lagi bagi 4, hasilnya 3,5. Kemudian di sini kita coba lagi 2 kali 6, hasilnya 64. Seperti itu mengenai ekspresi. Kemudian selanjutnya kita gunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh di layar. Kita bisa menuliskan 2 kali 3, hasilnya 6. Kita ketikkan underscore enter, maka hasilnya adalah 36. Kenapa? Karena underscore itu menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Jadi nilai terakhir yang dihasilkan 6, maka di bawahnya kita tulis 6 kali 6, hasilnya 36. Maka nilai terakhir sekarang adalah 36. Oke, sekarang kita tulis underscore. Maka langsung muncul hasil terakhirnya 36, seperti itu. Untuk membuktikannya, tinggal kita mau kali 2. Maka hasilnya seperti ini. Underscore itu menyimpan nilai terakhir pada contoh di layar. Tanda underscore menyimpan nilai 6, seperti yang saya jelaskan tadi. Nilai yang dihasilkan oleh operasi perkalian 2 dan 3. Selanjutnya, kita menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan muncul ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris di kode berikut. Kita ketikkan A sama dengan 3, kemudian kita enter, hasilnya adalah 3. Kemudian B var B sama dengan 4, maka dia tidak mengembalikan nilai. Nah, tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikannya hasil perkalian, maka dia panggil nilai B sama dengan 4. Jadi A tambah B sama dengan 12. Nah, dia tidak mengembalikan nilai undivided. Nilai tidak dikembalikan. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilai langsung ditampilkan ke layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Misalnya untuk menghitung dan sebagainya. Contoh di sini kita tuliskan A
kali B maka hasilnya adalah 12. Karena nilai A di sini adalah 3, nilai B di sini adalah 4, maka namun di atasnya kita tulis var B sama dengan 4. Maka dia mengembalikan nilai. Nah, tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan panggil nilai B sama dengan 4. Jadi, A kali B sama dengan 12. Atau kita bisa pakai contoh yang lain. 2 kali dalam kurung A tambah B hasilnya adalah 14. Diperoleh dari A-nya 3, B-nya 4. 3 tambah 4 sama dengan 7 kan. Dikali 2 sama dengan 14. Atau kita bisa pakai contoh lain. Kita gunakan konsol titik log dalam kurung tanda petik nilai A tanda petik tambah. Kita menggunakan kata tambah untuk menghubungkan antara string dengan angka dengan variabel. Kita tulis di sini A tersebut diambil dari sini berisi nilai 3 variabel. 3 variabel A adalah 3. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Maka nilai A adalah 3 variabel A mengandung nilai 3 non-divided seperti itu. Perintah-perintah yang terdiri beberapa baris terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk blok-blok pemilihan dan pengulangan. Kita coba var A sama dengan 10. If dalam kurung jika A lebih besar 0, tutup kurung, pengurauan, maka dia akan mencetak blok A Untuk lihat hasilnya kita bisa gunakan
kurung kurawal, maka dia akan muncul seperti ini. 10 adalah bilangan positif. Cara bacanya adalah jika A lebih besar 0, maka dia akan mencetak bilangan positif. Maka dia akan mencetak jika A lebih besar 0, maka dia akan muncul 10 adalah bilangan positif. Yang mana A adalah variabel namun yang ditampilkan adalah filenya. Jika tidak, maka A adalah bilangan negatif. Di sini diketahui var adalah 10, maka 10 adalah bilangan positif karena 10 lebih besar dari 0. Kita coba lagi yang berikut. var I sama dengan 1. Di sini muncul undivided karena nilai sudah dikembalikan. Kemudian kita ketik file dalam kurung I lebih besar sama dengan 3 kurung kurawal, tekan enter dan dia akan mencetak konsol titik log baris ke berikut kita tutup kurung kurawal untuk melihat hasilnya. Kita enter. Jadi di sini lihat I sama dengan 1. I lebih kecil dari kecil sama dengan 3. Nah, sebenarnya kita sudah mendeklarasikan I sama dengan 1. I lebih kecil daripada 3. Bernilai benar jika dia akan cetak baris ke 1. Baris ke 1 ke inilah yang terkandung I. Setelah itu dia turun untuk menambahkan increment dari I. Berarti nilai yang terkandung dalam I tambah 1, jadi posisi I terakhir adalah 2. Dia kembali lagi ke atas. 2 lebih besar sama dengan 3. Bernilai benar, maka dia akan mencetak lagi ke atas 3. Lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar. Dia akan mencetak nilai terakhir 4. 4 lebih kecil yang ini 3 kali, tanda titik yang menulis 3 kali menandakan baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dan baris sebelumnya. Seperti itu. Membuat fungsi selain ekspresi dan dari bab perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal RIP. Contoh pada berikut akan menunjukkan hal tersebut. Mari kita ketikkan function tambah
tutup kurung kurawat, enter, undivided. Sekarang kita akan memanggil fungsinya untuk memanggil fungsi hasil dari penjumlahan, kita simpan dalam variabel hasil. Hasil sama dengan tambah dalam kurung 13,86 tutup kurung. Kita coba enter, maka hasilnya adalah 99. Sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan dari 13 tambah 86. Kita ketikkan hasil, seperti itu. Kemudian kita juga bisa langsung menampilkan di layar. Kita langsung tambah dalam kurung 1 tambah 1 dalam kurung 1, 2. Berarti hasilnya adalah 3. Kita coba yang lain, tambah 8 9, hasilnya adalah 17. Kemudian kita membuat fungsi tambah parameter A, B, kemudian di return nilai A ditambah dengan nilai B. Jadi saat kita menuliskan tambah B tambah 8 tambah 9, maka dia akan mengambil nilai A dan nilai B. Kemudian dijumlahkan, setelah itu nilainya dikembalikan seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat objek terminal REPL, juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. Perhatikan di layar, kita ketikkan var obj hasilnya var arca sama dengan new object ulang var misalnya var kita kasih nama PAR C sampingan new object perintah-perintah di dalam
Terminal REPL. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal REPL sebagai berikut. Pertama, Ctrl C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Berikut Ctrl C 2 kali untuk menandakan keluar dari terminal REPL. Ctrl D sama dengan keluar dari terminal REPL. Tombol panah atas bawah di keyboard itu sama dengan menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Titik atau help menampilkan bantuan dari daftar perintah yang Anda ada. Titik break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear itu sama seperti titik break. Titik save spasi nama file itu menyimpan perintah di dalam terminal REPL ke file titik load spasi nama file membuat perintah dari file ke dalam terminal REPL. Menghentikan terminal REPL seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kita menghentikan terminal REPL, kita dapat menggunakan Ctrl tambah C 2 kali. Perhatikan A sama dengan 3, var B sama dengan 4, kemudian A kali B, salah var B sama dengan 4, A sama dengan maka kemudian A kali B sama dengan 12. 12 enter 12 dikali dalam kurung A tambah B. A tambah B tutup kurung. Hasilnya 84. Oke. Untuk menutup terminal REPL silakan ketik exit. Kita tekan tombol tab untuk melengkapi, lalu ketikkan enter. Selain tombol Ctrl C yang ditekan 2 kali, kita juga dapat menggunakan tombol Ctrl D untuk keluar dari terminal. Membuat aplikasi sederhana Node.js. Meskipun terminal REPL membantu kita dalam menguji perintah-perintah JavaScript, tapi Node.js selalu ditulis dalam bentuk file. Selanjutnya, file tersebut dieksekusi oleh Node.js. Sebagai contoh, kita mengerjakan latihan berikut. Baik, untuk terminal kita menggunakan command prompt. Bisa juga kita menggunakan Visual Studio Prompt. Pastikan Anda sudah menginstal Visual Studio Prompt. Di sini saya sudah menginstal Visual Studio Prompt. Saya buka. Tampilannya seperti ini. Setelah itu, saya hubungkan ke folder kerja. Langkah pertama, saya membuat dulu sebuah folder kerja yang saya taruh di drive D. Kita masuk dulu ke file, Explorer, buka pada drive D. Kita buat baru folder yang saya akan beri nama web. Kemudian kita buka kembali
pada Visual Studio, kita masuk ke sini, kita buka yang open folder. Kita buka pada drive D. Akan jadi seperti ini tampilannya. Saya akan tampilkannya, saya akan hapus. Setelah itu kita akan membuat filenya. File di sini saya akan tuliskan selamat datang.js. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan konsol. Dalam kurung kutip, selamat datang di Stikom Uyelinda. Tanda petik tutup kurung. Kemudian kita akan tekan Ctrl S. Perhatikan baik bagian ini. Jika sudah muncul X di bagian sini, baik, sekarang bagaimana kita menjalankannya? Kita pergi ke terminal, kita klik pada New Terminal. Setelah itu, menjalankannya kita bisa menggunakan terminal, bisa kita gunakan di command prompt, bisa juga kita gunakan yang sudah ada di Visual Studio Code ini. Kita klik di terminal, pilih di bagian terminal, New Terminal. Baik teman-teman, di sini bagian ini kita bisa geser sesuai dengan kebutuhan. Baik, setelah itu kita ketik di sini node spasi nama file selamat datang.js. Saya enter, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul tulisan selamat datang di Stikom Uyelindo. Membuat program sederhana menggunakan fungsi node.js. Oke, baik, pada video kali ini saya menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal dan kita mengerjakannya pada aplikasi Visual Studio Code. Yang pertama-tama kita buka dulu dokumen. Di sini saya masuk pada drive D. Nah, kita akan membuat dulu folder baru, yaitu folder yang kita akan masukkan pada Visual Studio.
Kemudian di sini kita masukkan nama apa saja yang kita butuhkan. Di sini saya menulis tugas 1. Kemudian kita masuk kembali pada Visual Studio. Kita open folder. Masukkan kembali yang sudah tadi kita buat, yaitu folder baru yang tadi kita buat. Setelah itu dia muncul tampilannya seperti ini. Kita exit ini dulu. Setelah itu kita akan membuat file baru. Di sini saya akan membuat file soal pertama. .js. Enter. Nah, soal pertama ini, soalnya seperti ini. Pak Eman mengendarai motor dari rumahnya ke kampus di Komoyolindo, Kupang. Jarak rumah Pak Eman dan kampus adalah 7 km, sehingga Pak Eman membutuhkan waktu 15 menit untuk tiba di sana. Berapakah kecepatan motor yang dikendarai oleh Pak Eman? Pertama-tama, kita akan masukkan jarak dulu. Masukkan jarak sama dengan 7 dikali 1000. Dengan 7 kali 1000. Kemudian kita masukkan J sama dengan jarak. Kemudian kita masukkan waktu sama dengan masukkan waktu sama dengan 15 kali 60. Kemudian kita masukkan T sama dengan waktu. Kemudian kita masukkan konsol. .log dalam kurung diketahui jarak sama dengan tambah J tambah tanda petik meter. Kita enter. Kemudian kita masukkan lagi konsol .log dalam kurung tanda petik diketahui waktu sama dengan tanda petik tambah kita masukkan lagi kecepatan. Kecepatan sama dengan meter per second J per T. Dan enter. Kita masukkan lagi konsol .log dalam kurung tanda petik maka kecepatan motor Pak Eman adalah tanda petik
tambah ke kemudian kita Ctrl S, kita masuk pada terminal, new terminal. Oke, baik. Di sini saya akan mengetikkan node. Nama file yang kita sudah buat yaitu soal1.js. Kemudian kita enter. Oke. Diketahui jarak sama dengan 7.000 meter, diketahui waktu 900 sekon, maka kecepatan motor Pak Eman adalah 7.777 meter per sekon, dan ini adalah hasilnya. Oke, baik. Kita sudah menemukan hasil dari tugas pertama. Kita lanjut lagi, kita akan mengerjakan soal yang kedua. Kita buat lagi file baru dengan nama soal.js. Kemudian kita enter. Oke, kita masuk lagi pada soal yang kedua. Soal yang kedua di sini, soalnya seperti ini. Pak Eman menjatuhkan sebuah bola logam dari lantai paling atas gedung Stikom Uyolindo Kupang. Untuk mengetahui ketinggian gedung tersebut, jika bunyi logam terdengar setelah 10 detik dijatuhkan, maka ketinggian gedung tersebut kurang lebih sama dengan. Oke, kita akan mengerjakannya. Kita masukkan yang pertama adalah console.log dalam kurung tanda petik diketahui waktu sama dengan 10 detik. Kemudian diketahui waktu sama dengan 10 detik. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita masukkan T sama dengan 10. Kemudian console.log dalam kurung tanda petik diketahui kecepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Mari kita enter. Selanjutnya kita masukkan G sama dengan 10. Kita masukkan lagi console.log dalam kurung tanda petik
Kecepatan awal sama dengan 0 meter per second. Selanjutnya kita masukkan V0 sama dengan 0. Enter. Kita masukkan lagi konsol datlog dalam kurung tanda petik jarak jatuh bebas sama dengan V0 kali T dalam kurung 1/2 kali Y kali T kali Y kali T 1/2 kali Y kali T kali T tutup kurung. Selanjutnya kita masukkan lagi H sama dengan V0 kali 10 dalam kurung 1/2 kali 10 kali 10 V0 kali 10 1/2 kali 10 kali 10 kali 10 kemudian koma enter. Selanjutnya kita masukkan lagi console.log dalam kurung tanda petik H sama dengan V0 kali 10 tambah kali 10 tambah dalam kurung 1/2 dalam kurung 1/2 Selanjutnya kita masukkan lagi console.log dalam kurung tanda petik maka jarak jatuh bebas adalah
Kemudian setelah sudah kita masuk pada terminal, new terminal, kita masukkan node. Kita masukkan node soal 2.js dan kita enter. Oke, di sini sudah jadi diketahui waktu sama dengan 10 detik. Diketahui kecepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Kecepatan awal sama dengan 0 meter per sekon. Gerak jatuh bebas F 0 kali T sama dalam kurung 1/2 kali G kali T kali T. H sama dengan V0 kali 10 dalam kurung 1/2 kali 10 kali 10 kali 10. Maka gerak jatuh bebasnya adalah 500 meter. Oke, kita lanjut lagi soal yang ketiga. Kita masuk di sini, kita ketikkan, kita buat lagi file baru yaitu soal 3.js. Dan enter. Kita masukkan apply. Tag soal 3. Kemudian kita enter. Kita masukkan. Selanjutnya kita akan melihat soalnya yaitu Pak Eman sedang melakukan balapan motor yang bergerak dengan kecepatan awal 54 meter per sekon. Tidak lama kemudian Pak Edwin berhasil menyusulnya. Maka dari itu, Pak Eman mempercepat laju kendaraannya menjadi 72 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Berapa kecepatan rata-rata motor Pak Eman? Di sini kita akan mencari kecepatan rata-rata Pak Eman. Selanjutnya kita masuk pada pengerjaannya yaitu console.log. Kemudian dalam kurung tanda petik kecepatan awal sama dengan 54 meter per sekon. Selanjutnya kita masukkan V1 sama dengan 54. Enter. Selanjutnya kita masukkan lagi konsol. Dalam kurung tanda petik diketahui saja. Kita kecepatan akhir sama dengan selanjutnya kita masukkan lagi V2 sama dengan 72. Selanjutnya kita masukkan konsol dalam kurung tanda petik diketahui waktu awal
sama dengan kemudian kita masukkan T1 sama dengan 0, T2 sama dengan 10, perubahan kecepatan sama dengan P2 kurang P1 kecepatan P2 P1, perubahan waktu sama dengan sekarang kita masukkan lagi percepatan rata-rata sama dengan perubahan kecepatan bagi perubahan waktu. Yang kita masukkan dalam kurung tanda petik, kita masukkan ke percepatan bagi perubahan waktu. Kemudian enter, kita masukkan lagi
kontrol. Maka percepatan rata-rata motor paman adalah baik, kita akan menyimpan dengan Ctrl S. Selanjutnya pada terminal, kita ketikkan node, spasi, katakan node spasi, nama file soal 3, enter. Oke, maka di sini sudah jadi kecepatan awal 54 meter per sekon. Diketahui kecepatan akhir sama dengan 72 meter per sekon. Diketahui waktu awal sama dengan 0 detik. Diketahui waktu akhir 10 detik. Percepatan rata-rata sama dengan perubahan kecepatan atau perubahan waktu. Maka percepatan rata-rata motor Pak Eman adalah 1,8 meter per sekon. Sekian dan terima kasih.